Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya /B /1/1/2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mens Rea. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena dianggap timbulkan kegaduhan. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Inilah cuplikan materi stand up komedi dalam pertunjukan Mens Rea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Pertunjukan ini berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena materi Mens Rea dianggap merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Pertunjukan stand up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mens Rea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut untuk kasus Panji di Mens Rea tidak bisa dihukum. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2014 hingga 2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam podcast Denny Sumargo mengaku pro atau mendukung Panji Pragiwaksono. Kita tonton belakangan ini Mens Rea-nya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk. Ya, itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal.
Pertama orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina? Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum, Tidak kan? bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan berlaku. bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Tapi gue udah nonton di Netflix. Nonton. Waduh gila deh, Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan saya. Nah itu yang saya mau tanya, Mas. Kenapa gue suka lo? Iya, kenapa sih Pak itu keyakinan Gue itu apa langsung sih? bilang sama bini gue nih. Wah, gue suka banget nih kalimat itu enggak. Tapi kalau ada yang gugat, delete-nya bisa masuk loh, Makanya Pak. kita lihat aja. Kan kita harus yakin namanya hukum itu kan ada presiden. Nah, ini cakep nih. Itu kalau kita, saya suka dalam hukum. Iya, iya. Maksudnya secara normatif ya. Tapi pernah mengalami hukum ya. Ada presiden gitu kan. Iya. Jadi kalau lu udah mengatakan kayak A, ini hitam, iya jangan begitu yang lain lu bilang ini putih. Dianggap menimbulkan kegaduhan, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Terkait hal tersebut, Wapres Gibran tegaskan materi yang disampaikan Panji dalam tayangan bertajuk Mens Rea adalah kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah sehingga tidak perlu sampai dilaporkan. Panji Pragiwaksono ramai mendapat sorotan terkait materi stand-up komedi Mens Rea miliknya. Bahkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Panji karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan tidak perlu sampai dilaporkan. Materi yang disampaikan Panji sebagai bentuk kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya. Sebelumnya diketahui Panji juga sempat meroasting Mapres Gibran dalam materi stand-up komedi Mens Rea. Melalui media sosial Instagram, Gibran menunjukkan gayanya yang unik dalam menanggapi kritikan. Gibran membagikan cuplikan kegiatannya dengan menggunakan latar belakang musik berjudul lagu Melayu yang dinyanyikan Panji Pragiwaksono. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, materi stand-up komedi Mens Rea milik Panji Pragiwaksono yang menyebut fisik Wapres Gibran mengundang sejumlah respon dari publik figur. Tompi menyebut candaan menyinggung fisik bukanlah kritik yang cerdas. Sementara Dr. Tifa menyebut lebih baik dikatakan ngantukan daripada ptosis atau kondisi kesehatan tertentu. Musisi sekaligus dokter bedah plastik Dr. Teguh Adi Fitrian atau Tompi respon materi stand-up komedi Mens Rea milik Panji Pragiwaksono yang menyebut mata Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ngantuk. Dalam media sosial Instagram, Tompi menilai candaan yang menyinggung kondisi fisik bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Apa yang terlihat mengantuk pada mata dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis, yakni suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional, atau medis. Tompi juga menegaskan bahwa martabat manusia seharusnya tidak menjadi punchline atau kalimat pamungkas dalam humor. Meski demikian, Tompi tetap mengapresiasi materi stand-up komedi Mens Rea milik Panji yang dinilainya keren. Sementara itu, melalui media sosial X, Dr. Tifauzia Tiasuma menyebut lebih baik dikatai ngantukan daripada ptosis. Karena menurutnya dalam pendekatan evidence-based medicine, ptosis tidak sekedar persoalan kelopak mata turun, melainkan bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan.